Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Hanya Engkau yang boleh kami sembah di tempat ini, Tuhan. Hanya Engkau yang boleh kami agungkan di tempat ini. Namamu yang selalu kami puji-puji di tempat ini, Bapa. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau sudah berkorban, ya Bapa, memberikan anakmu yang tunggal untuk kami. Yesus mau berkorban untuk kami. Maria Yusuf mau berkorban untuk kami. Dan kami semua, Bapa, karena Engkau sudah rela berkorban untuk kami, kami juga mau untuk berkorban hanya untuk namamu, Bapa, untuk memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, di hari Natal pagi hari ini, Bapa, kami masih boleh ada di tempat ini, bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tetap kami peringati. Karena kami boleh berkata, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu Bapa memperdengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bagikan di tempat ini. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Bapa. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Urapi mulut, lidah, bibir hamba-Mu, supaya perkataan hamba-Mu, kata-kata yang berkat, kata-kata berkat semua, menguatkan semua jemaat-Mu, menguatkan semua kami yang ada di tempat ini. Urapi semua jemaat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi semua. Kami semua boleh rela diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berbicaralah Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan amin. Mari silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk tim PW yang luar biasa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk para penari, Ibu Mini, Ibu Hera. Terima kasih luar biasa. Terima kasih untuk para penari, para tamborin, anak-anak kita yang luar biasa. Terima kasih Cici Grace, terima kasih. Terima kasih Cici Cynthia, Bang Otan, Mas Uki, terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang sudah mau rela lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Ibu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oke, Bu Emil, Kak Dewi, tetap stand baik-baiknya. Amin. Oke, pokoknya hari ini hari sukacita. Amin. Oke, sebelumnya saya mau memberitahukan untuk kita yang hadir pada hari ini, ada hadiah spesial dari Bapak Gembala Pembina kita.
Oh, luar biasa. Di hari Natal yang baik ini, kita nanti di depan pulang dari tempat ini akan menerima hadiah Natal dari Bapak Gembala Pembina kita, satu buku yang sangat luar biasa, dan ini nanti akan dibagikan ya Bu ya. Tolong nanti di depan, satu per keluarga cukup, pasti cukup. Dan ini tolong dibaca bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau anak-anak muda kan biasanya yang suka high-tech begitu, yang digital. Nah, versi digitalnya ada juga nanti. Nah, ini ada versi digitalnya. Nah, ini cukup banyak. Nanti ini satu lembar begini boleh isinya ada 4. Jadi yang satu boleh diinstal di HP atau di gadget masing-masing, yang 3-nya boleh dibagikan ke teman, ke pacar yang sudah punya pacar. Kok mata saya ke Cici Grace ya, ke teman-teman sekolah boleh dibagi, teman-teman kuliah boleh dibagi. Nanti saya titip melalui KPBRI, tolong KPBRI ya, nanti dibagi-bagi ya. Oke, oh satu lagi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, era digital ini semua, baik Pak Miming ada video recording, baik Koko Michael ada juga recording tadi, itu semua akan dimasukkan di YouTube gereja kita. Ada yang tahu channel YouTube gereja kita di tempat ini? Angkat tangan. Kalau sudah tahu, apa nama channelnya? GBI WTC Cilegon. Boleh, siapa yang bawa HP? Siapa yang bawa HP? Boleh diangkat HP-nya, saya lihat. Boleh diangkat HP-nya. Boleh masuk ke YouTube. Boleh masuk ke YouTube. Tolong, boleh masuk ke YouTube. Ke YouTube. Lalu di searching, ada di situ kan untuk menu searchingnya. GBI WTC Cilegon, Cilegon ya, bukan kota yang lain, kita masih di Cilegon. Nah ini, khotbah kemarin Pak Pinem sudah dimasukkan di dalam. Nah, terus langsung masuk supaya tidak bersuara, boleh dikecilin volumenya. Di sana ada menu subscribe. Apa? Subscribe atau subscribe? Subscribe. Lidah Tarutung Bapak Ibu, lidah orang Batak. Jadi ya begitulah. Subscribe. Tolong di subscribe. Di sini saya lihat subscriber lagi baru 65. Boleh saya lihat angka ini akan naik sekarang. Yang belum subscribe boleh, baru masih 65, belum berubah. Tolong dong, tolong. Saya pengen lihat angka ini akan berubah. Ini subscribe. Oh iya. Ini diklik. Dipencet. Diklik. Klik. Masih 65. Udah naik. Oh. Wow. Terima kasih. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Subscribe. Ya, tolong. Oh, luar biasa. Langsung naik. Puji Tuhan, sudah ada 24 video ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau mau ulang-ulang dengar puji-pujian yang tadi yang luar biasa, boleh kita ulang-ulang, boleh dong kita merindukan suara dari Kak Febri yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Wah. Ya, memang di sini saya sangat appreciate. Saya sangat berterima kasih. Kita semua sangat berterima kasih. Para pemuji penyembah di tempat ini luar biasa. Itu semua kita kembalikan untuk Tuhan kita. Amin. Kak Cici Grace waktu Natal kemarin di Kopassus, siapa yang hadir? Siapa yang hadir? Wow, luar biasa enggak? Waduh.
Kalau istilah saya itu selalu saya katakan ke teman-teman pemuji di sini, semuanya all out. Amin. Apa? All out. 1, 2, 3. All out. Artinya semua jiwa, raga, hati, pikiran, fisiknya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sampai di panggung Kopassus itu, gereja Kopassus itu, kalau itu panggung begini roboh kayaknya. Cuman waktu itu tembok dari beton ya, jadi nggak mungkin roboh. Terima kasih. Kamsia mau lihat ya kalau orang Batak bilang. Amin. Yuk, saya tidak berlama-lama lagi. Saya sekali lagi mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita deklarasikan firman Tuhan. Kita angkat. Yang bawa Alkitab silahkan, yang bawa gadget karena sekarang di era digital sudah kita pasang Alkitab suci kita di handphone suci kita. Yuk kita deklarasikan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih. Ya. Langsung ke slide khotbahnya biar cepat. Semua sudah menerima outline khotbah dan ada yang secara digital dibagikan, ada juga yang secara hard copy dibagikan. Bagi yang butuh ballpoint boleh angkat tangan, para pelayan Tuhan boleh meminjamkan ballpoint gereja. Yang penting nanti jangan lupa mengembalikan supaya bisa kita gunakan lagi di hari Minggu yang akan datang. Seperti yang disampaikan hari Minggu kemarin ini, bahwa tema gereja kita di tahun ini adalah The Year to Arise and Shine, yang artinya Bapak Ibu, tahun 2024 yang akan sebentar kita akan masuk menjadi tahun kebangkitan untuk kita. Amin. Siapa yang mau bangkit di tahun 2024? Amin. Dan menjadi terang. Kemarin kita sudah dikhotbahkan bagaimana kita supaya bersinar menjadi terang. Amin. Jadi the year to arise and shine, atau dalam bahasa Indonesia bangkit untuk menjadi terang. Amin. Ya. Jadi khotbah saya juga hari ini tentang bangkit. Tapi sebelumnya kita masuk di dalam firman Tuhan untuk mendahului firman yang menjadi tema khotbah. Tema khotbahnya sebenarnya terambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Dalam suasana Natal ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan yang sangat sering diperdengarkan. Bahkan tadi worship leader kita, Ibu Pendeta Emilia Ferawati Abineno. Boleh dong tepuk tangan. Ya. Jadi di awal kita didahului dengan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Dan sebelum ini terjadi, jauh waktu sebelumnya, bahwa kita percaya kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Itu di Yesaya 9 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
suasana Natal saat ini, waktu yang sangat tepat diberikan Tuhan untuk kita untuk berdamai. Amin. Pernah konflik nggak? Pernah konflik nggak? Saya kesaksian, walaupun saya seorang pendeta, bisa saya konflik. Apalagi saya orang Batak. Bukan masalah orang Batak saya jadi membela orang Batak itu gampang konflik. No, bukan. Kenapa saya konflik? Istriku dari Sulawesi. Nah, otomatis saudara-saudaranya pun kan karakternya berbeda dengan saya. Berbeda dengan karakter Sulawesi, karakternya dengan orang Batak. Apalagi adik iparku atau kakak iparku juga orang dari Sangir Talaut. Ada saudara-saudara kita cukup banyak. Terima kasih sudah pada hadir. Teman-teman dari Pulau Tagulandang, mereka dari Sangir Talaut, terima kasih boleh sama-sama bernatal di Natal yang baik ini. Nah, ini semua karena kita bercampur dengan aneka datang dari Nusantara yang macam-macam, otomatis karakter kita berbeda, jadi bisa terjadi konflik. Tapi di Natal ini, saya tadi pagi kirim WA ke mereka, salam damai, salam damai, salam damai. Saya kirim karena ya konflik bisa terjadi, perbedaan pemikiran bisa terjadi. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi biar di Natal ini kita saling berdamai. Amin. Amin. Mau berdamai. Amin. Ya. Jadi raja damai. Nah, tapi untuk pagi ini secara khusus saya membawa satu tema di Natal ini, bahwa Natal membawa kita untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Natal ini bukan hanya sekedar kita peringati Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, tapi kita boleh mengalami bukan hanya sekedar lahir Yesus, tapi membawa kebangkitan di hidup kita. Wah, kebangkitan kan Paskah, Pak Sabar. Betul, Paskah. Di Paskah nanti kita akan merayakan kebangkitan. Tapi momen Natal ini kita gunakan untuk mereview ulang, mengkaji ulang, mengingat-ingat ulang. Mungkin kita di hari-hari yang lalu ada pernah terjatuh, pernah tergelincir, karena kita nggak ada yang sempurna. Tapi mari kita sama-sama bangkit. Katakan sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, bangkit. 1, 2, 3, bangkit. Amin. Ya. Jadi seperti tema tahun ini, bangkit menjadi terang. Yuk, kita buka langsung, ini sudah tersedia biar cepat, dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hari ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lanjut. 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terakhir 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Jadi itu tadi surat Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus memberi nasihat, karena Yesus sudah bangkit, maka kita juga harus bangkit. Katakan sama saya, harus bangkit. Ya. Tidak ada lagi yang loyo
Amin. Tidak ada lagi yang lemah, tidak ada lagi yang lesu, yang turun. Siapa yang mau turun? Pasti nggak mau. Saya bangga dengan Pak Napitu Pulu. Saya tahu kondisi kesehatan beliau sampai saat ini sebenarnya belum 100% sehat. Ibu belum 100% sehat. Tapi minggu yang lalu sudah janji, kami akan berusaha datang di Natal. Amin. Tidak mau terpuruk, tidak mau kalah dengan kondisi kesehatan mereka. Yang mereka tahu, di Natal kami menerima bangkit. Amin. Ya. Mati bukan hanya sekedar secara fisik, arti mati. Secara rohani kita tidak mau. Tidak berdaya, kita tidak mau. Beberapa minggu yang lalu anak kita Nathan terbaring di rumah sakit. Kita tak bawa di dalam doa. Tolong Nathan sembuh. Tolong izinkan mereka masuk merayakan Natal tanggal 25 sudah sembuh. Dari kemarin Nathan sudah ikut ibadah. Boleh tepuk tangan untuk pertolongan Tuhan. Kita bawa dua di tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi jangan kalah dengan situasi seperti itu. Jadi pagi ini kita diingatkan karena Yesus sudah bangkit. Berarti hidup saya, hidup kita semua, hidup jemaat di tempat ini semakin berarti sebab Yesus hidup. Amin. Sebab Yesus lahir. Sebab Yesus bangkit. Amin. Amin. Ya, lanjut. Ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya itu? Saya tidak panjang-panjang khotbahnya Bapak Ibu. Ini suasana Natal, kita suasana sukacita. Jadi nanti saya dengar ada juga sumbangan puji-pujian. Jadi tadi sudah dikasih kode bahwa akan diisi dengan puji-pujian berikutnya. Saudara-saudara yang mau spontanitas, mau memuji Tuhan ke tempat ini, boleh. Yang dari Tagulandang, boleh maju ke depan. Saya tahu, karena saya banyak saudara-saudara dari Pulau Sangir sana, suara mereka itu luar biasa, sangat bagus. Boleh kalau mau nyanyi ke depan, boleh. Nah, jadi supaya ada waktu nanti, saya tidak lama-lama dalam khotbah. Nah, ini bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya? Supaya apa? Supaya hidup kita bisa menyala. Jangan persoalan-persoalan di 2023 kita bawa menyeberang ke 2024 yang kurang lebih 1 minggu lagi akan kita masuk. Tapi biar itu semua kita tinggalkan. Amin. Jangan ikut itu semua kita bawa. Tapi kita tetap sukacita, kita mau bangkit, kita mau berubah. 2024 menjadi tahun perubahan buat kita, tahun untuk bangkit buat kita, tahun untuk bersinar jadi terang buat kita. Amin. Saya pasti percaya mimpi-mimpinya Tuhan yang baik ada untuk kita semua, dan itu bisa terwujud dalam hidup kita. Amin. Menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Yang sudah merencanakan mau menikah, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang sudah sekarang siap-siap menerima promosi dari Tuhan, menerima promosi dari Tuhan. Amin. Siap-siap. Saya sangat percaya 2024 tahun promosi untuk kita. Amin. Nih, tadi di Filipi 3 ayat 13, yuk kita ulang ya, kita baca sama-sama, kita ulang. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi yang pertama Bapak Ibu,
Lupakan yang di belakang kita. Yes, amin. Lupakan. Jangan kita bawa ikut-ikut di 2024 nanti. Persoalan-persoalan yang lalu sudah mau ikut-ikut. Apa saja? Dosa. Saya juga banyak kekurangan. Saya juga banyak kelemahan. Saya juga banyak keterbatasan. Saya jauh dari sempurna, sangat-sangat jauh. Tapi mari kita lupa, supaya dosa yang mengikat kita, supaya setiap kelemahan yang mengikat kita, yang sudah terjadi di masa lalu, jangan ikut-ikutan membelenggu kita, mengikat kita, sehingga kita sulit untuk berlari. Seperti dia ayat yang berikutnya tadi. Amin. Amin. Ya. Jadi apa saja yang harus kita lupakan sebenarnya? Ini secara detail akan saya jelaskan. 1. Lupakan kesalahan masing-masing. Lupakan kesalahan istri. Aduh, nggak gampang. Lupakan kesalahan suami. Kesalahan-kesalahan yang lalu, kesalahan suami yang sudah terjadi di masa lalu, lupakan. Kok nggak ada ibu-ibu yang amin? Amin. Nggak rela nih. Amin. Kesalahan suami di masa lalu, lupakan. Amin. Kesalahan istri di masa lalu, lupakan. Janji? Boleh saya lihat tangan-tangan yang mau melupakan? Ya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hans jangan ikut-ikutan, belum ada. Tapi kalau ada teman yang bersalah, lupakan. Kesalahan kita sendiri, dosa-dosa kita seperti yang saya sampaikan tadi. Kita bukan manusia yang sempurna. Saya bukan manusia yang sempurna. Satu hal yang saya percaya, Yesus rela mati menanggung setiap dosa kita. Amin. Tuhan Yesus sendiri sudah melupakan. Ngapain lagi kita ingat-ingat? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesus sendiri sudah melupakan semua dosa-dosa kita. Untuk apa kita mengingat dosa-dosa orang lain? Untuk apa kita mengingat kesalahan-kesalahan pasangan kita? Untuk apa kita mengingat-ingat semua ketidaksempurnaan anak-anak kita? Untuk apa kita untuk mengingat-ingat
ketidaksempurnaan orang tua kita. Yesus sudah menanggung itu semua di kayu salib. Amin. Semua kegagalan kita, semua kegagalan kita lupakan. Jangan kegagalan kita itu untuk membelenggu kita. Siapa yang tidak pernah gagal? Ada yang tidak pernah gagal? Semua kita pernah mengalami kegagalan. Amin. Paling tidak. Anak-anak muda, boleh saya lihat tangan anak-anak muda. Paling tidak pernah ditolak oleh seseorang. Betul atau betul? Saya pernah ditolak. Tapi istri saya bangga dia sama saya. Sekali ditolak, maju terus. Pantang mundur. Betul 100%. Ditolak berkali-kali. Bang, saya ini disuruh oleh orang tua saya bukan kawin sama orang Batak. Kawinnya harus orang Chinese. Tapi si Batak yang satu itu maju terus, kata Pak Yuda. Betul. Pantang mundur. Saya pikir tadi ada yang ngomong begini. Sekali ditolak, Dukun bertindak. No, tidak. Maju terus. Pantang mundur. Tos. Itu yang saya tanamkan buat anak saya. Maju terus, pantang mundur. Bukan hanya untuk menggaji seseorang, untuk meraih cita-cita. Amin. Aduh, kalau dipikir-pikir masa lalu, nggak mungkin berdiri di tempat ini. Jauh. Terus bagaimana jadi bisa hidup seperti sekarang ini? Waduh, nggak kebayang. Saya masih ingat bagaimana menggelantung di garogol. Metro Mini Bapak Ibu. Satu hal yang tidak saya lakukan. Saya tidak mau copet. Maafkan saya sama orang Batak. Kalau tangan itu tangan seseorang, maafkan saya Bapak Ibu, maafkan ya. Pakai koran. Ya. Koran gitu. Jadi seolah-olah jadi dia. Seolah-olah dia memegang koran. Pada tangannya. Merogoh belakang. Supaya tidak ribut. Saya bukan orang pintar berantem Bapak Ibu, tidak. Nggak ada tampang saya tukang jago berantem. Tapi saya tidak mau jadi ribut. Nggak mau. Langsung keluar logat Batak. Saya tidak ngomong Batak, tapi saya buat itu. Bang, aku nanti turun di ngomong saya sengaja dengan kondektur yang benarnya. Supaya yang begini-begini di saya itu menjauhkan tangannya. Saya lihat ke belakang sudah hilang. Ternyata sesama orang. Maafkan saya, maafkan. Tapi itu pengalaman nyata Bapak Ibu. Saya juga punya sahabat orang Chinese. Saya punya sahabat, bukan pacar, tapi sahabat. Saya selalu dibawa kalau saya kuliah di Bogor. Tapi kalau butuh buku untuk kuliah itu kita sama-sama cari di pasar Senen. Ya di pasar Loak. Supaya apa? Supaya murah. Saya harus kawal dia. Ya. Tapi dari Bogor saya udah jaring. Nanti kalau kita naik bis kota dari Cililitan, waktu itu masih di Cililitan, belum Kampung Rambutan. Kalau nanti saya ngomong Batak sama kamu, bilang saja, jawab saja, olo. Artinya apa? Ya. Benar. Karena makanya sipit, dia tidak tahu bahwa aku ada di sebelahnya itu adalah temannya dia.
Saya lihat sudah mulai didekat-dekati. Langsung saya ngomong Batak. Dijawabnya olo, olo, olo. Ternyata sesama orang hilang. Pengalaman nyata Bapak Ibu, pengalaman nyata. Ya. Saya sangat bersyukur, boleh ada di tempat ini, boleh melayani Tuhan. Saya sangat bersyukur. Amin. Ya. Jadi saya juga banyak kegagalan masa lalu. Tapi kegagalan itu saya tidak mau itu mengikat hidup saya, tidak mau. Masa lalu saya biar itu masa lalu. Tapi bagaimana saya hidup ke depan? Amin. Berikutnya, lupakan bukan hanya kegagalan, termasuk keberhasilan. Wah, kok keberhasilan dilupakan? Ini sebelum era Samsung. Ini kebetulan bukan Samsung, tapi yang terkenal sekarang kan Samsung. Kalau nggak Samsung apa? Satu lagi, iPhone. Ada merek yang sangat terkenal sebelum ini apa? Nokia. Sebelum Nokia. Siapa yang pegang Nokia sekarang? Angkat tangan. Ada Nokia? Nggak ada. Nokia apa yang paling favorit? Saya Nokia pisang. Enak, megangnya itu enak gitu kan ya. Orang beradu waktu itu Nokia yang kecil-kecil itu kan ya. 3380. Tapi saya yang gede-gede itu enak gitu kan. Padahal ngantonginnya susah gitu, tapi keren gitu. Belum lagi yang zamannya sebelum Nokia, Ericsson. Apa kehebatannya Ericsson itu? Kalau kita tarik antenanya itu gini, shiu gitu kan. Waduh, keren gitu. Masih ada nggak sekarang handphone Ericsson? Enggak ada. Pertanyaannya, kenapa tidak ada lagi Nokia? Ini, halo bro, ini orang di bidang khusus development, mengkreasi produk-produk baru, jagonya, lulusan ITS. Boleh tepuk tangan? Semua kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sekarang tidak ada Nokia? Inovasi lagi, karena mereka nggak berinovasi lebih. Tidak berinovasi. Nah, jadi di masa lalu mereka berhasil, lupa keberhasilannya. Beda dengan Toyota dan Honda. Kenapa sampai saat ini Toyota dan Honda selalu ada? Saat Honda keluarkan produk di kelas yang sama, Toyota mengeluarkan produk. Di saat Toyota mengeluarkan produk di kelas yang sama, Honda mengeluarkan produk. Begitu terus. Jadi bersaing itu bagus atau tidak? Bagus. Jadi kalau kita buka usaha, ada di sebelah kita memiliki usaha yang sama, jangan marah. Yang harus kita lakukan adalah inovasi. Kita belajar dan berhasil. Supaya tidak seperti Nokia tadi. Itu sama Bapak Ibu. Saya jujur terus terang, hal yang sama dialami oleh gereja. Mungkin kalau di daerah Cilegon belum begitu terasa, tapi kalau di kota-kota besar, gereja-gereja kecil lama-lama akan ditinggal, masuk ke gereja besar. Kalau istilahnya itu ke mega church. Kenapa? Gereja besar selalu berinovasi. Nah, gereja kecil umumnya dari dulu sekarang dan selama-lamanya sudah mapan di situ. Sehingga tidak sadar. Apalagi anak-anak muda senangnya yang berinovasi. Ada layar seperti ini, satu inovasi kita install tahun 2022 oleh karena kemurahan Tuhan.
di bulan April 2023, maaf, 2023. Apakah ini sudah bagus layar ini dengan yang cukup mahal? Cukup mahal. Saya sekali lagi sia-sia terima kasih Mauliate, semua para pengerja menabur untuk membeli. Kalau ditotal dengan harga ini, saya kasih tahu kurang lebih 120 ya Pak Hidayat. Kalau ditotal dengan ini Pak, lebih kali Pak ya, lebih sedikit, kurang lebih hampir sekitar 130 lah, bukan 130 rupiah, 130 juta. Mahal atau tidak? Mahal. Tapi Tuhan kita Tuhan yang kaya, anak-anaknya semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda yang sudah berpenghasilan, mereka getol, ikut ambil bagian menabung. Boleh dong tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Apakah kita stay atau diam hanya sampai di situ? Tidak. 2024 Pak Miming sudah mendesain, saat ini sudah mulai dioret-oret, saya lihat sudah mulai diukur-ukur, sudah mulai dipandang-pandang. Ini akan direnovasi, lampunya diganti dengan lampu yang lebih bagus, akan ada kamera. Wow, jangan tanggung, tepuk tangan. Dari mana dananya? Dari Tuhan. Jemaat di tempat ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Amin. Tetap berinovasi, tetap belajar. Lanjut. Jadi sekali lagi, lupakan kesalahan, baik kesalahan pasangan, kesalahan siapapun, kesalahan diri sendiri, kegagalan di masa lalu, lupakan keberhasilan kita. Jangan keberhasilan kita itu membuat kita euforia. Merayakan keberhasilan boleh, tapi jangan jadi euforia yang mengikat kita sehingga kita lupa untuk maju lagi. Yang kedua, Filipi 3 ayat 14. Yang pertama tadi apa? Lupakan. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, fokus ke depan. Fokus ke depan dan berlari pada tujuan. Amin. Kita punya tujuan. Gereja ini punya tujuan, membangun kerajaan Allah di kota Cilegon ini. Amin. Sesuai dengan visi kita 1, 2, 3. Membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Nah, ini targetnya, untuk supaya kita semua mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Jadi fokus. Maksudnya fokus apa? Karena kita semua ada tujuan, ada purpose. Datang ke tempat ini bukan hanya sekedar dia lahir untuk kamu, tidak. Kita bersuka cita ada tujuannya, yaitu bagaimana Cilegon dimenangkan di dalam Tuhan. Masih ada kursi-kursi yang kosong. Dari minggu-minggu yang lalu Pak Yuda sangat kuat berdoa. Kursi-kursi yang kosong 2024 diisi, dikirim oleh Tuhan jiwa-jiwa baru. Amin. Tidak ada kursi yang menganggur. Amin. Siapa yang percaya itu boleh terjadi. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemajuan kita ditentukan pada pandangan fokus kepada tujuan. Apa itu fokus? Saya tidak bawa. Ada dulu waktu kita SMA itu, kalau praktikum itu apa namanya itu? Suryakanta. Bahasa Indonesia Suryakanta. Kaca pembesar. Kaca pembesar
kalau diarahkan begini, terus di bawahnya kita kasih kertas, kertasnya jadi terbakar. Kenapa terbakar? Karena cahaya matahari. Kalau hanya kertas dibikin begini ke sinar matahari, terbakar atau tidak? Ya. Tapi kalau surya kanta atau asal dengan loop ya, loop. Kalau Hans kan baru selesai kuliah, jadi masih ingat gitu. Loop atau kaca pembesar. Ini jadi terbakar. Kenapa bisa terbakar? Karena sinar mataharinya itu difokuskan sehingga mampu membakar kertas. Sama Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita fokus kepada tujuan kita, kita pasti sampai. Amin. Jangan bercabang-cabang. Buka cabang usaha boleh, apalagi kalau ada cabang pasangan jangan. Nehi, tidak boleh. Ibu bidan udah langsung ketawa. Tidak boleh kan dia? Jangan, tidak boleh. Setuju kita tidak boleh. Cabang usaha boleh, selama kita sanggup untuk mengelolanya. Kamu ya. Kolamnya Pak Yuda semakin bertambah. Kalau sekarang masih ada di Tembong, besok ada lagi di tempat yang lain. Amin. Percaya? Amin. Ini. Dan harus berlari. Kenapa berlari? Tidak boleh apa kalau orang Jawa ya, lenggang kangkung alon-alon asal. Gembala pembina kita itu orang Jawa. Beliau yang mengajarkan ini ke kami. Tugas saya melanjutkan ke kita semua. Beliau sendiri orang Jawa, tapi beliau tidak mau. Harus berjalan, berlari. Fokus pada visi panggilan Tuhan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. 2 minggu yang lalu Pak Yuda khotbah di tempat ini. Jemaat mula-mula ya katakan sekitar 40 sampai 60 orang kurang lebih. Sekarang kita bisa 2 kali ibadah. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan. Tuhan izinkan di tahun-tahun yang akan datang bisa 3 kali. Why not? Kenapa tidak? Amin. Tapi lama-lama akan menjadi bukit. Nah ini, kenapa harus berlari? Pak Sabar sebentar lagi 60 tahun. Pak Yuda sebentar lagi 60 tahun. Dari fisik sih Pak Yuda masih kuat, kelihatan. Pak Sabar sudah mulai goyang-goyang. Tapi tetap harus berlari. Kenapa harus berlari? Sebab kalau kita tidak berlari, itu maaf anak-anak muda sama. Kalau kita memang sudah suka sama seseorang dan kita lihat itu cocok, udah berlari, jangan berlama-lama. Nanti jadi tersalib, jangan. Kesalib maksudnya, bukan tersalib, bukan disalib ini bukan. Kesalib gitu. Ini Hans pura-pura nggak ngerti atau ngerti? Ya, tapi ini yang mau saya sampaikan. Kalau kita tidak berlari, membosankan Bapak Ibu. Bosan. Sama kayak kita di jalan tol. Kalau saya lambat-lambat istri saya, kecepatan dong Pak, cepat dong. Udahlah Joshua aja yang bawa dah. Kamu lambat banget. Langsung saya deh, lambat amat sih katanya. Ini masalah nyali masalahnya. Kalau dulu masih 120 lebih gitu, sekarang 100 udah maksimal gitu. Ini masalah nyali masalahnya. Tapi dia bosan dia kalau kayak larinya seperti itu terus jalan tol. Ini diam di tempat, pasif, statis, tidak ada perubahan akan membuat hidup kita jenuh. Sama pelayanan di tempat ini ya, udahlah asal jalan aja. Minggu ibadah, lama-lama bosan.
Jadi kalau Bapak Gembala itu mengumpamakan, kalau kayak di tempat gym itu kan ada sepeda statis ya, atau di rumah-rumah mungkin ada ya, olahraga sepeda statis. Nah, jadi kita naik sepeda tapi sepedanya nggak jalan gitu kan ya. Mana yang lebih memuaskan kita, di sepeda statis atau di sepeda yang terbuka? Jalan raya, karena bergerak. Kalau sepeda statis keringat sih keringat, tapi ya tingkat puasnya beda. Jadi intinya adalah kalau kita tidak berlari, pasif, statis, tidak bergairah, lama-lama akan jenuh. Udahlah, mendingan tidur di rumah lah, nggak usah ibadah-ibadahan. Tapi karena kita tetap bergairah seperti tadi, anak-anak kita tadi waduh luar biasa. Dewi mana Dewi? Tadi saya bilang, kok Dewi lama-lama matanya sipit, jadi mirip-mirip dengan kakak adik dengan Loni. Kenapa mereka jadi seperti kakak adik? Karena mereka satu hati, unity, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Cia aja jadi mirip seperti Loni. Mereka satu hati, mereka all out, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak sekecil itu aja all out. Kita orang tua tidak boleh kalah. Amin. Oh, ibu-ibu, bumi ini cerah, tidak kalah sama anak-anak muda. Waduh. Tadi kalau masalah sempat direkam oleh istri saya ya, sempat diposting nanti Maya. Ya, jadi karena kita lihat semangat kayak gitu ya, kita pun yang sudah 60 tahun ya, ikut semangat. Nih nanti baca di rumah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktunya jalan terus, saya tinggal 5 menit lagi. Di Pengkhotbah 1 ayat 58 ya, kalau segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, jadi bosan. Kalau kita tidak berlari, nanti dibaca. Yang berikutnya, hidup ini tidak pernah terpuaskan. Ya. Kalau kita tidak berlari nggak puas, tapi karena kita kejar, sama lari-lari. Ujung contoh yang tadi, begitu saya dapat, oh puas, saya bawa ke bandara karena bapakku datang waktu itu mau menghadiri wisuda adik saya di Pontianak, transit di bandara. Saya bangga, Papa, ini nanti yang saya bawa ke kampung kita. Boleh dong tepuk tangan. Jangan cuma suci. Terpuas. Saya mengalami suatu kepuasan, membawa dia ke bandara, memperkenalkan ke Bapak, walaupun hanya di bandara. Ya benar. 2 tahun berikutnya kami sama-sama pulang ke Sumatera, melangsungkan pernikahan kami pada waktu itu. Nah, ini semakin banyak diberi tugas, kita semakin bergairah. Pak Miming diberi tugas, diberi tanggung jawab bagaimana mendesain panggung ini semakin bagus, semakin bergairah. Pak Suryo diberi tugas, nanti di semester 2 begitu panggung ini bagus, beliau nanti membuat suatu konser di tempat ini. Wow. Kemarin Ibu Dewi Deborah berkata ke saya pulang Natal tanggal 14, Pak sabar, Natal kita seperti konser. Di semester 2 2024, dari sekarang Pak Suryo sudah memikirkan bagaimana nanti membuat konser di tempat ini. Tempatnya kan terbatas. Oh ya, duduk di lantai juga gak apa-apa. Yang penting kita semua sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan.
Amin. Jadi diberi tugas supaya semakin bergairah, semakin antusias. Dan ini, kalau kita tidak berlari, hidup kita jadi tidak terkendali. Kita gampang jadi orang lain yang mengendalikan kita. Kalau kendalinya itu ke jalan yang benar. Kalau ke jalan yang tidak benar bagaimana? Tapi karena kita berlari, ya kita tidak sempat dikendalikan oleh orang untuk hal-hal yang negatif. Seperti apa? Narkoba, merokok, prostitusi. Nggak sempat. Karena kita fokus berlari. Hidup kita akan dikendalikan oleh orang lain kalau kita tidak punya tujuan. Jadi semua kita harus punya tujuan. 2024 kita semua punya tujuan. Amin. Apa tujuan kita 2024? Kita sebut goal setting. Gereja ini punya goal setting di 2024. Sudah kita buat. Yang ketiga, yang pertama tadi lupakan masa lalu. Yang kedua, fokus berlari. Yang ketiga, investasikan hidup kita untuk sesuatu yang kekal. Amin. Jangan ke hal-hal yang sia-sia. Nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini waktunya tinggal sedikit nih. Jangan kejar yang sia-sia. Bisnis, pekerjaan itu sebenarnya adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Salah tidak berbisnis? Tidak. Salah bekerja? Tidak. Tapi jangan kita habiskan itu jadi lupa tujuan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Bisnis kita, pekerjaan kita itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan ini. Amin. Kalau kita tidak berbisnis, kita tidak bekerja, dari mana sewa ruangan? Kurang lebih 15 juta per bulan. 15 sewanya. Sebulan sewa ruangan ini 15 juta. Setahun berapa? Berarti 180 juta. 180 juta kita kumpulin sekian tahun sudah bisa beli rumah. Jadi murah atau mahal? Mahal. Tapi karena kita sudah sepakat bisnis dan pekerjaan kita adalah untuk tujuan, untuk mendirikan kerajaan Allah di kota Cilegon. Yes. Yang mahal itu dicukupkan. Amin. Bahkan dibuat Tuhan berlimpah. Amin. Amin. Tujuan hidup kita adalah membangun kerajaan Allah di bumi, membangun kerajaan Allah di kota Cilegon. Ini waktunya sudah habis, saya dengan cepat, tinggal sedikit lagi. Jika dipercayakan pelayanan atau tugas oleh Tuhan, do the best. Kerjakan yang terbaik. Do the best as you can. Kerjakan yang terbaik sebagaimana kita mampu kita kerjakan. Amin. Seperti tadi, kalau Cici Grace kalau jadi UL itu all out. Ini goyang ini. Bersyukur, maafkan saya dengan badan yang cukup besar. Untung badannya tidak begitu besar. Kalau enggak ini roboh. Saking all outnya. Semua yang kita punya di bumi ini akan kita tinggal. Jangan kejar uang saja, cari yang kekal. Jangan melewatkan waktu kita untuk menggenapi panggilannya. Kalau kita masih diberi Tuhan kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik. Amin. Kita lakukan yang terbaik. Semuanya adalah untuk Tuhan. Masih ada. Hiduplah secukupnya. Hidup sesuai ukuran pantasnya Tuhan. Hidup secukupnya. Yang pasti menurut ukuran Tuhan secukupnya, bagi saya, bagi Bapak Ibu, walaupun menurut Tuhan secukupnya, tapi kita sudah menerima yang berlimpah-limpah. Amin. Berlimpah-limpah. Bagaimana kita bisa mengatakan berlimpah-limpah? Kuncinya satu, mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur,
ini berlimpah-limpah ini pasti kita alami di dalam Tuhan. Amin. Amin. Investasikan hidup kita untuk hal yang kekal, yaitu untuk kerajaan Allah. Dan cari Tuhan dahulu dan kebenarannya. Tuhan menyiapkan mahkota bagi kita yang tetap setia. Amin. Selamat hari Natal, selamat tahun baru.